Ya, masih dari kawasan 17 Agustus Kota Manado, inilah 95,3 FM Radio Suara Sehat. Bersama saya Ferdinand, edisi hari ini kita akan membahas mengenai peran Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Manado dalam melindungi jemaah haji dari penyakit dan faktor resiko kesehatan. Lalu untuk membahas masalah ini, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang sudah hadir di studio, yaitu Dr. Brian Sumual, Magister Kesehatan. Selamat pagi menjelang siang ini, Dok. Ya, selamat pagi menjelang siang, pendengar Radio Sehat dimanapun berada. Salam sehat tentunya untuk kita semua. Sehat. Nah, Dok, kita akan bicara tentang kekarantinaan pada mereka jemaah haji yang tentu saja ini harapannya akan terhindar dari penyakit dan faktor resiko. Nah, barangkali sedikit pengantar dulu, Dok. Jelaskan ini bagaimana ini tahapan sebenarnya jemaah haji dan kesiapannya untuk proses yang harus dilalui sebelum nantinya akan tiba di Tanah Suci Arab. Jadi kita tahu bahwa menunaikan rukun Islam, ya seperti itu ya. Haji ini kan untuk menunaikan rukun Islam yang kelima dan merupakan hal yang istilahnya setiap tahun juga kita fokuskan, karena kita tahu bahwa Indonesia adalah negara muslim terbesar. Seperti itu, jemaah-jemaah haji kita juga memang akan beribadah untuk menuju ke Tanah Suci. Kalau bahasa istilahnya ini merupakan tamu-tamu Allah. Mereka nanti diundang untuk akhirnya beribadah di sana. Tetapi tentunya sebagai wujud nyata bahwa negara memang berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan ataupun lebih menitik beratkan pada perlindungan, kita perlu melihat bahwa butuh persiapan terkait jemaah haji ini untuk akhirnya bisa memang betul-betul ada dalam kondisi yang baik, atau kita kenal istitoah kesehatan. Ini mendeskripsikan tentang kemampuan jemaah haji, karena kita tahu bersama bahwa jemaah haji ini kan dengan berbagai macam karakteristik. Mereka ada yang mungkin sudah lansia. Kita pun tahu bahwa meskipun kita negara muslim terbesar, tetapi kita juga memiliki daftar tunggu yang lumayan di beberapa pulau ataupun kabupaten kota. Nah, persiapan-persiapan ini bukan hanya di embarkasi saja. Kalau para pendengar sering dengar, oh ada embarkasi haji misalnya di Surabaya, di Banten, dan lain sebagainya, di Bandung misalnya, atau di Jakarta. Di sana juga ada asrama haji, kemudian ada proses-proses pelayanan yang dilakukan. Tetapi juga ada tahapan-tahapan di pre-embarkasi, seperti itu. Nah, di pre-embarkasi ini mungkin saya jelaskan sedikit bahwa kalau topik sekarang kan kita berbicara tentang bagaimana Balai Kekarantinaan Kesehatan, tetapi sebenarnya kami tidak bekerja sendiri. Koordinasi kemudian kerjasama itu dibangun karena untuk jemaah haji sendiri itu memang ada program atau pemegang program dari Dinas Kesehatan. Seperti itu, di provinsi ada pemegang programnya, kemudian kabupaten kota pun juga ada pemegang programnya. Nah, koordinasi dengan mereka itu tetap terus kami bangun. Dalam artian jauh sebelum proses haji ini, kayak tahun lalu, kita sebenarnya sudah mulai ada komunikasi dengan para pemegang program. Mereka biasanya ada di puskesmas, mereka yang akan melakukan screening terhadap jemaah-jemaah yang ada, tentunya dalam ruang lingkup misalnya di Kota Manado. Mereka akan mulai ada pertemuan-pertemuan baik dengan komunitas di sekitar tempat mereka tinggal, dengan di masjid dan lain sebagainya. Seperti itu, ada komunitas-komunitasnya yang nanti di situ sudah mulai dibina terkait persiapan mereka untuk di tahun berikutnya. Nah, kami pun dari Balai Kekarantinaan Kesehatan sebenarnya juga tetap membangun koordinasi, baik secara informal pun dengan berusaha menghubungi setiap pemegang program haji untuk kemudian kami coba dalami ada berapa jemaah haji seperti itu, kemudian bagaimana kondisi kesehatan mereka, bagaimana proses-proses nantinya menuju ke mereka. Kan ini kalau dari sisi perlindungan kami menyoroti terkait vaksinasi internasional. Jadi ini juga yang perlu para pendengar tahu, bahwa selain aspek kesehatan, perlindungan pun terkait jemaah haji itu mencakup aspek pelayanan vaksinasi bagi mereka. Dalam hal ini vaksinasi meningitis, meningokokus, dan polio maupun COVID-19. Itu sesuai dengan peraturan dan juga permintaan dari kerajaan Arab, seperti itu. Sehingga proses-proses ini berlangsung jauh sebelumnya. Salah satunya diharapkan ketika proses ini berjalan dengan baik, ketika
ditemukan ada faktor risiko kesehatan atau gangguan penyakit, secepat pula bisa langsung diintervensi, diberikan penanganan, penata laksanaan yang sesuai sehingga dari sisi waktu kita memiliki kesempatan yang lumayan untuk memperbaiki kondisi dari jemaah tersebut. Sebenarnya tujuan juga kita penyebarluasan informasi ini bersama dengan Dinas Kesehatan melalui Radio Sehat, salah satunya juga untuk membangkitkan kesadaran. Sekarang prosesnya sementara berjalan, jemaah haji nanti akan masuk ke asrama di tanggal 1, seperti itu di asrama Haji Tuminting. Proses-proses sudah berjalan, ada proses lanjutan lagi untuk nanti pengawasan dan lain sebagainya pada saat keberangkatan. Tetapi ini pun juga sebenarnya untuk membangkitkan kesadaran dari masyarakat untuk yang nantinya berikutnya yang akan berpeluang untuk naik haji seperti itu, sehingga kita bisa saling mengingatkan bahwa ayo mungkin sudah daftar, jadi istilahnya tolong jaga kesehatannya lebih baik lagi, karena daftar tunggu kan mungkin akan makan waktu 5-10 tahun ya Kak Ferdinand ya. Jadi jangan juga kita lalai, persiapkan istilahnya ya dari sisi materi mungkin seperti itu, tetapi juga mempersiapkan juga aspek-aspek kesehatan. Haji ini kan ibadah fisik ya. Durasi stay di Tanah Suci itu lumayan lama. Di sana akan ada beberapa kegiatan, perjalanan dan lain sebagainya, perubahan iklim, pertemuan dengan berbagai orang, betul, pertemuan dengan berbagai macam orang dari berbagai negara, kondisi-kondisi kesehatan kita yang dari sini itu beresiko sebenarnya. Betul, durasi penerbangan pun yang dari sini menuju ke sana juga itu tidak semua fisik jemaah itu bisa menerima. Nah ini yang coba kita bangun supaya lebih menyentuh ke masyarakat. Orang kan punya prinsip kalau di Sulawesi Utara, bukan cuma di Manado, baku-baku kasih bukan untuk ikut campur, tetapi lebih ke saling peduli. Karena kesehatan ini salah satu kuncinya juga selain rasa percaya, tapi juga kepedulian. Nah kalau misalnya kondisi calon jemaah haji ini Dok, sudah terscreening bahwa dia memiliki resiko atau memang sudah mengidap penyakit tertentu, mungkin bisa dijelaskan sedikit Dok, bagaimana peran kekarantinaan ini? Ya, jadi terkait proses screening dari jemaah haji ini memang kan seperti saya sampaikan tadi dilakukan oleh pemegang program yang ada di kabupaten kota. Di puskesmas itu ada pemegang programnya. Kemudian proses screening mereka lakukan dari puskesmas, ada pemeriksaan dilakukan, ketika perlu dikonsulkan ke dokter spesialis di rumah sakit terdekat dan lain sebagainya, itu juga akan dilakukan. Tidak jarang juga mereka berkoordinasi dengan kami karena ada memang beberapa penyakit-penyakit tertentu yang memang kita harus kaji seperti itu. Nah, proses screening ini kalau dari Balai Kekarantinaan sendiri, kami dalam tahap koordinasi dan kolaborasi di lapangan. Karena memang ranah dari teman-teman pemegang program haji sebenarnya di wilayah seperti itu. Tetapi advokasi terkait perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian penjangkauan untuk kita tetap memberikan pemahaman-pemahaman terkait pentingnya mempersiapkan diri dalam nantinya untuk beribadah haji ini, itu tentunya juga merupakan aspek yang penting. Kami dari BKK, dari Balai Kekarantinaan Kesehatan, ranahnya masuk ketika tahap sudah sampai di proses bahwa nomor porsi mereka sudah ada, kemudian kita sudah mulai ada koordinasi lebih intens lagi. Biasanya dari pemegang program akan menghubungi kami untuk menyampaikan bahwa dokter ini jemaahnya kalau dari kabupaten misalnya Minahasa Utara ada sekian, ini dengan kondisi sakit-sakit ini seperti itu sudah tertangani, sudah dikonsulkan dan lain sebagainya. Mereka akan melakukan penyuntikan vaksinasi meningitis dan polio di hari apa, seperti itu sudah dijadwalkan. Nah, biasanya kami akan melakukan pendampingan juga Kak Ferdinand dan para pendengar. Jadi pendampingan akan kami lakukan, biasanya bisa dilakukan di salah satu puskesmas terdekat. Kemudian dari situ kita pun bisa melihat langsung jemaahnya, melakukan edukasi. Nah ini sebenarnya penting karena biasanya berdasarkan pengalaman saya sejak dari tahun 2015 untuk terlibat dalam konteks pelayanan haji ini, ketika kita ketemu, kita akan jadi kurang lebih saling kenal lah seperti itu. Ini yang akan menjembatani para jemaah
ketika nanti mereka sudah diembarkasi di Balikpapan. Karena kita tahu bersama bahwa jemaah haji dari Sulawesi Utara itu nanti konteksnya mereka akan berangkatnya ke Tanah Suci lewat embarkasi Balikpapan. Di embarkasi Balikpapan sebenarnya prosesnya juga lebih dalam lagi, karena di sana memang penentuan kelaikan terbangnya dari mereka. Meskipun sebenarnya pada saat jemaah flight dari sini itu sebenarnya sudah ada juga penentuan kelayakan terbang dari kami dengan pengawasan kesehatan, pelayanan kesehatan yang kami lakukan di bandara. Tetapi juga ketika nanti jemaah akan lanjut melalui embarkasi Balikpapan, mereka juga akan tetap diperiksa di sana. Seperti itu, karena mereka akan ada penerimaan jemaah haji di sana, diperiksa lagi semuanya dan dicek hasil-hasil yang sudah di input atau dilaporkan oleh petugas atau pemegang program di dalam Siskohatkes. Kemudian pengecekan juga kembali terkait vaksinnya memang sudah betul-betul sudah disuntikan, ada buktinya seperti itu, semua terintegrasi di dalam Siskohatkes. Ada dokumentasi. Ada pasti seperti itu, dan kemudian nanti dinilai kembali kondisi mereka. Nah, nanti di tahap-tahap itu kita akan mulai mendalami beberapa jemaah yang beresiko tinggi, Kak Ferdinand dan para pendengar. Jadi ada yang istilahnya kami menyebutnya di lapangan RISTI, seperti itu. Nah, komitmen kami kemarin ketika berkoordinasi dengan Kementerian Haji, karena sebelumnya kan masih dibawa dari Kementerian Agama, sekarang kita punya Kementerian Haji, ini istilahnya hajatan pertama mereka setelah mereka sah sebagai suatu kementerian di setiap kabupaten, di setiap provinsi, seperti itu. Dan kolaborasi yang intens tetap kami lakukan, salah satunya dengan kami meminta supaya jemaah-jemaah RISTI ini, walaupun datanya juga sudah kami peroleh, tetapi kami berharap pada saat nanti keberangkatan mereka boleh diberi tanda dengan pita merah, seperti itu. Nanti akan lebih ternotis entah ini RISTI-nya ada penyakit tertentu ataupun juga lansia. Kita melihat bahwa ada beberapa memang jemaah-jemaah ini sudah dalam kondisi lansia, tetapi saya yakin upaya yang kita lakukan dan jemaah pun harus semangat, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu konteksnya yang kita lakukan. Iya, jadi kalau mau dilihat sebenarnya sudah di-prepare sedemikian rupa. Betul. Ya, supaya jemaah haji yang nanti tiba di Tanah Suci itu memang betul-betul sudah memiliki kesiapan secara fisik dan psikisnya juga. Betul. Dok, kalau misalnya ya, kalau seorang yang sudah berniat haji itu kan, betul, seperti kata dokter tadi, sudah lansia, kemudian mungkin sudah bertahun-tahun, akhirnya terwujud juga. Ternyata setelah di screening, kondisi kesehatannya itu memang sangat-sangat dipertimbangkan untuk sebaiknya tidak berangkat. Apakah pernah ada kejadian seperti itu, dan kalau ada, kira-kira dari kekarantinaan langkah-langkah yang diambil seperti apa, dok? Ya, sering terjadi sebenarnya di lapangan terkait ini, dan kami tetap berkoordinasi tentunya dengan pemegang program yang ada di wilayah. Jadi kalau konteksnya seperti yang Kak Ferdinand sampaikan tadi, memang ada beberapa kasus seperti itu, tapi kalau untuk Sulawesi Utara tidak banyak. Tidak banyak. Ada istilahnya setiap tahun memang sebenarnya ada beberapa kasus-kasus tertentu. Tetapi saya pun sadari bahwa sebenarnya setiap tahunnya dalam proses pelayanan jemaah haji ini kita tetap terus melakukan evaluasi. Hal-hal yang kurang tetap terus disempurnakan di setiap tahunnya. Karena kita juga dan pihak-pihak terkait belajar dari apa yang sebelum-sebelumnya sudah terjadi. Nah, untuk kasus-kasus tertentu memang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa waktu ini sebenarnya memiliki peranan penting. Ketika bisa di screening sejak awal ketahuan, maka kita punya waktu yang lumayan panjang untuk melakukan intervensi di situ. Biasanya di beberapa kasus tertentu mereka akan lakukan konsul ke dokter spesialis. Dirujuk semuanya. Betul. Seperti dirujuk. pada pasien pada umumnya. Ya? Pada pasien pada umumnya. Kemudian nanti dari situ akan dikaji. Karena pemberian terapi tertentu itu juga membutuhkan waktu untuk akhirnya memberikan efek atau dampak terhadap kondisi kesehatan dari si jemaah.
ada tahap di mana nanti akan ditentukan istitoanya. Kita berharap bahwa dalam rentang waktu tersebut, pada saat sudah sampai di tahap tersebut, pemegang program bisa dengan tegas menyampaikan bahwa ini memenuhi istitoah kesehatannya. Tetapi kalau memang pada akhirnya tidak bisa, ya kita juga tidak bisa menahan seperti itu, karena untuk itulah sebenarnya proses yang kita lakukan seperti ini, penyebarluasan informasi, advokasi ke masyarakat, edukasi yang dilakukan. Ini sebenarnya untuk akhirnya membangkitkan kesadaran bahwa ayo dijaga kesehatannya sedini mungkin, bahwa terlepas Anda sudah daftar ataupun belum, kesehatan sebenarnya penting juga, apalagi kalau memang Anda sudah berencana ataupun sudah melakukan pendaftaran. Berarti kan kita harus effort lebih nih untuk menjaga seperti itu, supaya ketika tiba waktunya sudah mau berangkat ke sana, proses-proses itu bisa kita ikuti sehingga ketika dinilai oleh tenaga kesehatan, pemegang programnya, bisa dipahami bahwa oh iya, saya sesuai istitoahnya. Kemudian perlindungan lainnya itu ya dari vaksinasi itu. Karena ada syarat-syarat juga di mana ketika gangguan kesehatan tertentu, ya mungkin dokter spesialisnya juga akan selain bahwa dokter spesialisnya akan bilang bahwa ini tidak bisa, tetapi juga dokter spesialis juga akan bilang ini juga rentan untuk divaksin misalnya, seperti itu. Tetapi proses-proses ini tetap kita maksimalkan. Makanya saya selalu bilang bahwa pemegang program yang ada di wilayah itu terkadang kita secara informal mulai membangun komunikasi jauh dari sebelumnya, untuk istilahnya cek ombak lah Kak, gitu. Kita biasanya akan tanya, sudah berapa jemaah? Oh ini dokter ada sekian, seperti itu. Bagaimana kondisi kesehatannya? Sejauh ini sih aman dokter, kami sudah saya melakukan pertemuan dan lain sebagainya, sudah mulai di screening awal lah, seperti itu. Nah, itulah kita coba upayakan dan maksimalkan sehingga kita nggak kalah start, karena waktu sebenarnya berperan penting untuk pada akhirnya bisa mengintervensi. Kalau dia sudah mepet waktunya ya susah juga. Padahal sebenarnya ketika waktunya masih agak panjang, kita sudah mulai screening dari awal, kita punya peluang seperti itu ya. Kita kan istilahnya tidak masa bodoh ya Kak, dalam artian kalau misalnya sudah dibukakan jalan, kita coba maksimalkan seperti itu. Tapi jangan sampai juga dari sisi waktu kita malah masa bodoh gitu. Karena penting juga ketika misalnya dokter spesialis menilai, tetapi kalau misalnya wah jadwal untuk pelunasan gitu kan, sudah ada jadwalnya dari Kementerian Haji, kita sudah harus tentukan istitoahnya seperti itu. Nah, step-step inilah seperti itu yang harus dicermati. Ya mungkin masyarakat atau si jemaahnya kan terlalu repot ya kalau harus mengingat, waduh stepnya kapan-kapan. Tetapi standarnya adalah mari kita pukul rata aja bahwa kalau saya sudah daftar, saya punya niat untuk menunaikan rukun Islam yang kelima ini, maka ayo dijaga lagi kesehatannya, lebih dimaksimalkan lagi seperti itu. Atau ada keluarga mungkin ya diingatkan gitu kan, orang tua kita, saudara kita, ayo disaling mengingatkan seperti itu. Nah ini ada sedikit pertanyaan dok. Ya. Ini memang bukan satu hal yang resmi, tetapi saya pernah mendengar beberapa pendapat seperti begini. Biar Josaki, yang penting kalaupun meninggal nanti di tanah suci tidak apa-apa. Ya. Maaf ini dok, itu tidak bermaksud untuk sesuatu, tetapi saya penasaran ini dok. Menurut dokter sebagai seorang klinisi kan, pasti kan ada dari satu sisi ya secara medikal ada pemeriksaannya, tapi kalau misalnya secara tanggapan orang, ya nak apa-apa mau sakit apa, yang pokok meninggalnya nanti di tanah suci. Nah tanggapan dokter bagaimana ini? Iya, jujur Kak, jadi dan mendengar semua, jadi sebenarnya pernyataan-pernyataan seperti itu sudah sering saya dengar sejak saya mengabdi di BKK seperti itu. Sejak 2015 saya sudah terlibat untuk pelayanan untuk kesehatan haji ini, dan memang sudah sering dengar ada pernyataan seperti itu bahwa tidak apa-apa nanti meninggal di sana dan sebagainya. Tetapi tujuan kita kan bukan untuk ke arah itu. Fokus utamanya sebenarnya adalah ibadah. Tetapi faktanya kita pun harus menyadari bahwa ibadah haji ini bukan hanya persoalan ibadah saja. Di sana kita harus melihat bahwa ada kesiapan yang harus dipenuhi
kesiapan ini adalah suatu keadaan yang bukan hanya ya siap-siap aja, nggak seperti itu. Kesiapan itu adalah suatu proses yang kita memang lakukan secara berulang-ulang dengan waktu tertentu, dengan tetap komitmen yang baik, konstan dilakukan secara terus-menerus. Karena kesiapan terkait kesehatan itu sebenarnya adalah akumulasi dari perilaku hidup bersih dan sehat ataupun komitmen terkait misalnya kita menggunakan obat untuk mengontrol misalnya penyakit kronis yang kita miliki, dan itu bukan makan waktu yang singkat. Nah, proses-proses yang dilakukan oleh pemegang program haji, proses yang dilakukan oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan maupun pihak-pihak lainnya itu adalah fokusnya ke persiapan. Eksekusinya ya ada pada saat misalnya mau penentuan istitoah, pada saat di poin-poin penting seperti mau berangkat, penentuan layak terbangnya dan lain sebagainya. Tetapi kita tahu bahwa itu kurang lebih kita akan menilai hasilnya. Yang menentukan sebenarnya adalah proses persiapannya. Sehingga persiapan yang bagaimana yang kita harapkan ya persiapan yang matang. Masyarakat sebenarnya tidak perlu terlalu pusing seperti itu. Dalam artian kita juga, kalau saya sebagai praktisi kesehatan, sebagai dokter, saya terkadang tidak terlalu mau bikin pasien terlalu repot ya dalam berpikir. Tetapi pemahaman dasar terkait bahwa kenapa saya harus minum obat, kenapa saya harus seperti ini, kenapa harus saya menjaga pola makan, itu minimal mereka harus paham. Sehingga mereka tahu bahwa yang saya lakukan ini bukanlah suatu keterpaksaan. Nggak baik kalau terpaksa. Mereka harus paham bahwa ini saya lakukan karena kesehatan. Bukan demi siapa-siapa ya, demi diri sendiri sebenarnya. Sehingga tujuan bersama bisa tercapai. Tujuannya apa ya? Biar bisa ibadah. Istilahnya kalau kami aja yang terlibat dalam konteks untuk bekerja sangat peduli, apalagi yang bersangkutan seperti itu. Sehingga ayo kita persiapkan sebaik mungkin. Bapak Ibu jangan yang mau naik haji jangan merasa sendiri, kan ada komunitas juga dengan rekan-rekan di masjid itu ada komunitasnya. Kemudian kita pun tahu bahwa tenaga-tenaga kesehatan di Manado, di Sulawesi Utara ini banyak juga yang antusias mendaftar sebagai tenaga kesehatan haji, sehingga dari mereka pun Bapak Ibu bisa dijembatani untuk memperoleh mungkin kalau ada butuh masukan, butuh arahan seperti itu. Ya karena konteksnya ibadah fisik ya. Kita bukan cuma mengenal bahwa ini akan ibadah, tapi ada hal-hal fisik yang akan dilakukan di sana, jalan kaki dan lain sebagainya. Dengan kondisi-kondisi yang ya Manado mungkin so panas, tapi di sana mungkin lebih panas. Betul. Ya hal-hal praktis lah begitu. Kalau regulasi kebijakan mungkin kalau pada akhirnya jemaah harus baca juga akan lebih penuh ya pikiran mereka. Tetapi hal-hal praktis itu yang selalu kita utamakan. Mungkin kalau saya cerita sedikit dulu ketika kami masih aktif melakukan pendampingan sampai ke Talaut, Kabupaten Kepulauan Talaut, di sana memang meskipun ya Kak ini cerita unik ya, meskipun saya sendiri belum pernah istilahnya naik haji kan konteksnya seperti itu. Tetapi saya pun harus pelajari bagaimana tips dan trik ketika di sana. Karena dengan banyak ngobrol atau banyak bertukar pikiran sharing ya dengan yang betul, karena nantinya itu yang akan kita sampaikan ke jemaah. Karena kita tetap akan dimintakan untuk ayo dokter tolong disampaikan kira-kira ada masukan apa kepada para jemaah. Nah, kita berusaha membahasakannya sesimpel mungkin. Salah satu contohnya yang ini konteksnya ketika kami melakukan pendampingan, sehingga pada saat mereka melakukan vaksinasi pada saat itu kami betul-betul mendampingi, mengecek kondisi kesehatannya, ayo silakan disuntik. Tapi kami pun sharing dengan mereka juga, disampaikan bahwa nantinya gambarannya seperti apa di sana. Hal-hal yang mungkin juga sudah disampaikan pada saat mereka melakukan manasik, itu juga yang berusaha kami jembatani. Karena ya itu kayak mereka akan dibekali kan Kak, jadi mereka ini akan dibekali dengan masker, kemudian ada botol yang bisa diisi air untuk sering disemprotkan ke wajah, ke kulit. Ini salah satu upaya-upaya juga untuk supaya jangan sampai mereka dehidrasi di sana. Selain dari kita tetap
menyampaikan bahwa pemenuhan cairan itu tetap harus dilakukan. Minum sering-sering, sedikit-sedikit tapi sering akan lebih berdampak baik dibanding sekalian banyak seperti itu. Pilihan sebenarnya untuk air di sana juga banyak. Tetapi kami memang selalu menyampaikan jangan langsung minum yang dingin. Karena dengan konteks di sana yang cuaca yang sangat panas, bagai dingin, nah biasanya beberapa akan langsung radang tenggorokan. Mereka pun ketika sampai di hari pertama mungkin masih capek juga Kak, karena durasi flight yang makan waktu kurang lebih 9 sampai 13 jam. Duduk di pesawat seperti itu kan. Lelah juga dengan usia-usia mereka yang juga mungkin sudah lansia. Tetapi kami coba untuk membekali mereka dengan pemahaman-pemahaman supaya mereka bisa beribadah dan mereka bisa survive di sana. Sehingga seperti yang Kak bilang tadi, tidak apa-apa, biar Jo nanti ini tidak seperti itulah. Tujuan kita tidak seperti itu. Walaupun konteksnya mungkin kita sering dengar ya sekarang ada yang meninggal dan lain sebagainya. Tetapi ya itu istilahnya sudah dipersiapkan semuanya kondisinya. Tetapi kalaupun pada akhirnya ada beberapa yang memang meninggal dengan kondisi-kondisi tertentu, saya juga belum sempat mengkaji bahwa ada kondisi kasus apa yang di kloter-kloter pertama di beberapa embarkasi di Indonesia. Tetapi pada intinya tetap itu menjadi suatu bahan yang akan dievaluasi seperti itu. Sehingga ayo kita fokus ke aspek yang lebih penting seperti persiapannya. Kalau terkait yang meninggal, kita jadikan bahan evaluasi, tetapi jangan juga nantinya istilahnya mencoreng ini. Istilahnya kita jangan terlalu fokus ke situ lah. Kita evaluasi bahwa memang ini penyebab meninggalnya apa, sehingga bisa dijadikan patokan untuk persiapan ke depannya atau di berikutnya. Iya, closing statementnya saya mungkin juga menggugah untuk semua pendengar seperti itu, bahwa ayo kita saling peduli untuk jemaah haji ini. Ini ada saudara kita, mungkin tetangga kita, kenalan kita yang kita tahu Sulawesi Utara ini tingkat toleransinya sangat tinggi. Saudara-saudara kita yang akan menunaikan ibadah, yang akan menjadi tamu-tamu Allah ini, mari kita betul-betul persiapkan dengan baik. Tugas ini kan amanah, tugas ini merupakan tanggung jawab kita bersama, sehingga kita lakukan dengan maksimal. Kita ingatkan mereka untuk tetap menjaga kesehatan supaya nanti istitoahnya terpenuhi, mereka bisa melaksanakan ibadah dengan baik, dan ketika kembali dalam proses debarkasi pun mereka tetap dalam kondisi yang sehat, bisa kembali ke keluarga. Pengawasan tetap akan kami lakukan baik berangkat maupun kembali. Bapak Ibu jangan lupa mengisi All Indonesia ketika pulang, karena hitungannya masuk ke pelaku perjalanan luar negeri. Ya minta maaf mungkin ada yang kurang paham dengan itu, tetapi semua harus mengisi, wajib mengisi. Pemantauan pun ketika Bapak Ibu sampai ke daerah tempat tinggal juga akan kami lakukan dalam kurun waktu kurang lebih 14 hari. Kami tetap akan berkoordinasi apabila nanti ada gejala dan tanda penyakit tertentu yang Bapak Ibu alami. Tetapi pada intinya mari kita melihat ini sebagai sesuatu yang memang bukan untuk mengganggu, menghalangi, ya kan, atau membuat Bapak Ibu repot, tetapi lebih ke fokus utamanya untuk mempersiapkan Bapak Ibu agar bisa beribadah dengan maksimal. Ketika bisa beribadah dengan maksimal, doa-doa pun bisa disampaikan dengan lancar di sana. Sehingga harapan kita bersama agar Bapak Ibu boleh memenuhi rukun Islam yang kelima ini bisa terlaksana dengan baik. Itu harapan kita bersama. Iya, oke. Baik, Dok. Kalau mungkin saya garis bawahi di sini, tetap regulasi yang sudah dilaksanakan oleh Balai Kekarantinaan ini, tahapan-tahapannya, prosesnya, bahkan sampai pada persiapan-persiapannya, itu diharapkan supaya jemaah haji bisa kembali ke tanah air dengan sehat walafiat. Betul. Ya, seperti itu barangkali disimpulkan. Ya, terima kasih banyak Dr. Brian Sumual, MKes, yang sudah menjadi narasumber untuk Talkshow Kesehatan pagi hari ini. Dan akhir kata buat Anda semua, keluarga sehat, demikian untuk program Talkshow edisi hari ini di 30 April 2026. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda. Kita akan berjumpa lagi lain kesempatan. Saya Ferdinand mengucapkan sampai jumpa dan jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda.